Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku, teman-temanku, sesama penderita GERD, anxiety, dan asam lambung, baik yang sudah sembuh ataupun yang sedang masih dalam proses berjuang. Saya doakan semoga kita semua selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat walafiat, dan terkhusus untuk teman-teman yang saat ini sedang berjuang, semoga lekas diberikan jalan kesembuhan. Dan baiklah teman-teman ya. Pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dan saya ingin kembali membagikan pengalaman saya, perjuangan saya dalam melewati ataupun mengalahkan penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung ini. 2 kali teman-teman ya, saya terjebak di dalam perangkap penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung ini, dan semuanya berhasil saya lalui alhamdulillah dengan semangat tanpa kurang suatu apapun. Jadi ini menandakan bahwasanya penyakit ini bukanlah merupakan suatu penyakit yang berbahaya teman-teman. Bukanlah suatu penyakit yang harus teman-teman risaukan. Teman-teman tidak perlu panik akan ketakutan yang ada di dalam internal diri teman-teman. Ya pasti teman-teman merasa bahwasanya teman-teman itu mempunyai penyakit yang sangat berbahaya. Kenyataannya tidak teman-teman. Kenyataannya tidak. Jadi bagi teman-teman mungkin merasa bahwasanya teman-teman itu susah sekali keluar dari penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung ini. Dan berikut ini saya akan mencoba untuk mengurai sebenarnya apa yang terjadi, dan tentunya ini juga saya dapat dalam renungan saya ketika masih dalam proses berjuang melawan penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung ini. Jadi saya ingin menjelaskan kepada teman-teman bahwasanya penyakit ini itu bukanlah seperti penyakit-penyakit yang lain, sehingga proses penyembuhannya membutuhkan waktu yang lumayan lama. Dan baiklah teman-teman, jika teman-teman itu merasa bahwasanya susah sekali keluar dari penyakit ini, itu adalah hal yang wajar teman-teman. Saya sendiri pun bukannya bisa dengan sangat mudah ataupun berjalan melenggang ketika melewati penyakit ini, dan semuanya butuh perjuangan teman-teman. Jadi saya akan menjelaskan kepada teman-teman kenapa kita itu susah sekali keluar dari penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung ini setelah saya mengamati teman-teman. Jadi ini saya tarik kesimpulan dan saya jelaskan kepada teman-teman supaya teman-teman itu paham bahwasanya itu ada sebuah lingkaran setan. Ada sebuah lingkaran setan di dalam penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung ini. Ini perlu saya jelaskan karena ketika teman-teman mau ataupun pengen sembuh dari penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung ini, ya teman-teman harus bisa mematahkan ataupun keluar dari lingkaran setan tersebut teman-teman. Jadi yang membuat kita itu susah untuk keluar dari penyakit ini adalah sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan itu sendiri adalah sebuah ataupun sekelompok masalah yang terjadi saling berkaitan dan berulang-ulang menyerupai sebuah siklus dan tidak mempunyai pangkal, tidak mempunyai ujung teman-teman. Nah, bayangkan kita tidak tahu pangkalnya, kita tidak tahu juga ujungnya, tapi kita harus memecahkannya. Jadi ketika pikiran kita itu takut, maka itu akan membuat lambung kita memproduksi asam lambung semakin banyak. Nah, memproduksi asam lambung yang terlalu banyak itu akan memberikan tekanan pada katup lambung. Nah, produksi asam lambung itu yang terlalu berlebih, dia akan memberikan tekanan kepada katup lambung sehingga katup lambung kita itu yang lemah, maka akan kewalahan menghadapi tekanan dari asam lambung itu. Nah, asam lambung yang keluar dari katup lambung yang berhasil menjebol pertahanan katup lambung, dia akan naik ke esofagus. Nah, asam lambung yang naik ke esofagus itu akan menimbulkan sensasi seperti panas di area dada, nyeri di dada, sesak nafas, dan masih banyak sensasi yang lainnya. Nah, kemudian sensasi yang timbul dan kita rasakan itu akan membuat kita takut kembali, ya kan? Kembali lagi ke pikiran takut. Nah, begitu aja dan seterusnya. Pikiran takut itu kemudian akan membuat asam lambung itu meningkat lagi. Ya, jadi berputar aja teman-teman. Nah, jika kita mau sembuh dari penyakit ini, ya kita harus bisa mematahkan mata rantai siklus dari lingkaran setan ini.
Teman-teman di sini sudah harus mempunyai gambaran betapa seandainya teman-teman itu semakin mengikuti pikiran yang ada di dalam internal diri teman-teman yang selalu saja mengajak ke arah yang negatif, itu sama saja teman-teman itu mendukung lingkaran setan itu terjadi. Jadi lingkaran setan itu semakin kuat dan teman-teman semakin terjerumus di dalam penyakit gut dan anxiety ini. Itulah yang membuat kita itu susah sekali untuk bangkit. Ya, itulah memang yang dinamakan lingkaran setan. Sebuah masalah, sekelompok masalah yang saling berkaitan dan susah untuk dipecahkan. Tapi kita harus memecahkannya, teman-teman. Kemudian caranya seperti apa untuk mematahkan sebuah lingkaran setan tersebut? Nah, disinilah tugas teman-teman. Disinilah tugas terberat teman-teman. Di situ yang bisa memecahkan lingkaran setan yang terjadi di dalam diri teman-teman itu ya teman-teman sendiri. Saya membagikan pengalaman saya seperti ini supaya teman-teman itu lebih percaya diri dan teman-teman itu lebih bisa mengontrol sensasi-sensasi yang ada, pikiran-pikiran panik yang ada, sehingga teman-teman itu lebih bisa cepat untuk bangkit ataupun keluar dari penyakit gut anxiety dan asam lambung ini. Saya perlu jelaskan di sini teman-teman, bahwasanya saya ini bukanlah orang yang kompeten di dalam penyembuhan penyakit gut anxiety dan asam lambung. Untuk menyembuhkan penyakit gut anxiety dan asam lambung ini bukanlah ranah saya, teman-teman. Ranah saya di sini hanyalah seorang pasien yang mempunyai pengalaman bangkit dari penyakit gut anxiety dan asam lambung 2 kali. Nah, itulah dasar saya untuk membagikan pengalaman saya supaya moral teman-teman itu meningkat, naik, dan tertanam di dalam jiwa teman-teman bahwasanya penyakit ini tuh bukanlah merupakan suatu penyakit yang berbahaya. Tidak perlu teman-teman risaukan. Seperti itu harapan saya, teman-teman. Dan di sini teman-teman ya, yang terjadi itu tidak beda seperti halnya sebuah proses belajar mengajar yang terjadi di dalam sebuah ruangan. Jadi seorang guru itu pasti akan membagikan ilmu ataupun pengalaman-pengalamannya. Dalam hal ini pengalaman, teman-teman ya. Tetapi kan tidak semua siswa yang berhasil menyerap ilmu yang dibagikan. Hanya seorang siswa ataupun hanya siswa-siswa yang mempunyai kemauan keras untuk pintar, untuk pandai, yang mampu menyerap ilmu yang diberikan oleh seorang yang mempunyai pengalaman tersebut. Nah, di sini saran saya jadilah teman-teman itu orang yang berkemauan besar, berkemauan keras untuk bangkit dari penyakit ini. Jadi intinya maksud dan tujuan dari penyampaian saya ini adalah supaya teman-teman itu tidak mudah mengeluh, supaya teman-teman itu menjadi pejuang yang sangat gigih dalam mengalahkan penyakit ini. Kenapa? Karena penyakit ini adalah penyakit yang bandel, teman-teman. Penyakit ini merupakan penyakit yang sangat bandel. Sangat bandel. Jadi, jika teman-teman itu semangatnya lembek, teman-teman akan susah. Sensasi sedikit mengeluh, sensasi sedikit mengeluh. Jadi, itu membuat penyakit ini semakin betah di dalam diri kita. Jadi, teman-teman itu harus menjadi seorang pejuang yang tangguh. Nah, harapan saya seperti itu, teman-teman. Yang perlu diingat, teman-teman ya, bahwasanya proses perjuangan yang terjadi di dalam diri saya itu tidak semudah saya berbicara, akan tetapi saya selalu tegar menghadapinya. Dan itu mudah-mudahan pengalaman ini bisa memotivasi teman-teman ataupun bermanfaat untuk menemani perjuangan teman-teman. Jika teman-teman merasa bahwasanya video ini bermanfaat, silahkan untuk menekan tombol subscribe. Karena kedepannya saya akan terus membagikan pengalaman saya tentang tata cara saya dalam menghadapi penyakit GERD dan asam lambung ini. Siapa tahu nanti ada beberapa pengalaman-pengalaman yang bisa teman-teman adopsi, teman-teman ambil untuk menemani perjuangan teman-teman. Semoga teman-teman semua lekas diberikan jalan kesembuhan. Amin amin ya robbal alamin. Next kesempatan saya akan membagikan pengalaman saya lagi, teman-teman. Kali ini mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.